Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Rantemusu. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi ilmu keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Melati Padada di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Spesifikasi saya adalah di bidang ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, khususnya di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi dalam Keperawatan. Namun terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah ini pada program studi D3 Keperawatan dan capaian pembelajaran dalam mata kuliahnya. Mata kuliah Psikologi merupakan salah satu mata kuliah yang masuk ke dalam kelompok mata kuliah humaniora yang ditempuh oleh mahasiswa prodi D3 Keperawatan tingkat 1 pada semester 1 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS dengan kode SLCAT 21012. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai konsep dan mengaplikasikan beberapa materi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep biopsikologi dengan berbagai jabaran yang terkait dengan perilaku manusia, proses sensorik motorik, kesadaran diri, persepsi, motivasi, emosi, stres, adaptasi, proses berpikir dan pemecahan masalah, serta gangguan perilaku sebagai dasar pemahaman terhadap manusia sebagai klien di dalam asuhan keperawatan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Yang ketiga, mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, bahwa setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep biopsikologi, mahasiswa mampu memahami perilaku manusia, mahasiswa mampu menjelaskan persepsi dan motivasi, mahasiswa mampu menjelaskan tentang emosi, stres, dan adaptasi. Mahasiswa mampu menjelaskan proses berpikir dan pemecahan masalah. Mahasiswa mampu memahami persepsi dan pembentukan sikap seorang perawat. Untuk memperoleh capaian kompetensi tersebut, maka mahasiswa akan diberikan topik sebanyak 14 kali pertemuan dan mahasiswa wajib mengikuti 16 kali pertemuan dalam satu semester.
Adapun bahan kajian materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, konsep biopsikologi. Yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, perkembangan kepribadian. Yang keempat, biopsikologi dan proses sensori motorik. Yang kelima, kesadaran diri. Yang keenam, persepsi dan motivasi. Yang ketujuh, emosi, stres dan adaptasi. Kedelapan, proses berpikir dan pemecahan masalah. Kesembilan, konsep belajar. Kesepuluh, intelijensi dan kreativitas. Dan yang ke-11, persepsi dan pembentukan sikap seorang perawat. Itulah beberapa penjelasan singkat terkait mata kuliah saya. Berikut, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah menggunakan sistem hybrid. Di sini, perkuliahan dilakukan secara offline dan online dengan memanfaatkan Zoom Meeting dan Google Classroom. Dan secara offline dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas. Adapun strategi pembelajaran yang ditetapkan pada saat tatap muka secara offline di kelas yaitu yang pertama, metode ceramah. Sebelum perkuliahan, saya wajib menyiapkan bahan ajar baik berupa buku, handbook, ataupun slide PowerPoint yang sesuai dengan topik yang diajarkan. Kemudian metode pembelajaran yang kedua yaitu diskusi. Melalui diskusi, mahasiswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan topik yang diberikan dalam kelompok dan kemudian dipresentasikan. Kemudian yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Ada dua cara yang saya gunakan dalam menjalin interaksi dengan mahasiswa. Yang pertama di dalam kelas dan yang kedua di luar kelas. Di dalam kelas, saya selalu memastikan dalam setiap perkuliahan terjadi komunikasi yang interaktif antara dosen dan mahasiswa, di mana saya sering melemparkan topik-topik atau tema tentang masalah-masalah terkait materi perkuliahan untuk direspon oleh mahasiswa. Kemudian, interaksi di luar kelas, saya menggunakan WA Group dan juga Google Classroom, di mana WA Group ini berperan sebagai wadah komunikasi di luar jam perkuliahan. Namun, apabila ada pertanyaan terkait perkuliahan, dapat disampaikan melalui WhatsApp Group. Kemudian Google Classroom juga biasa saya gunakan untuk membagikan materi perkuliahan serta informasi penugasan dan pengumpulan tugas dalam bentuk soft copy. Yang terakhir adalah assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang di dalamnya terdapat kriteria penilaian disertai dengan bobot penilaiannya. Adapun kriteria penilaian untuk bobot penilaian adalah ujian akhir semester memiliki bobot 30%, ujian tengah semester 25%, penugasan 20%, keaktifan atau reward quiz 15%, dan kehadiran 10%. Selanjutnya, saya akan menunjukkan video pembelajaran secara offline di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, istiqlal luar biasa. Baik, selamat pagi semua. Semuanya saya lihat adik-adik pada pagi hari ini begitu ceria, sama seperti pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kepribadian. Sebab kepribadian itu akan membuat kita
perilaku dan sebagainya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi sebelum kita lanjut kepada pembelajaran pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing, dan doa kita mulai. Doa selesai. Baik, pagi ini sebelum juga kita mulai, mungkin kita akan mengabsen dulu apakah semuanya hadir pada pertemuan ini. Ya, kali ini kita berada pada pertemuan yang ketiga. Mungkin dari kedua kelasnya, Seti, bagaimana? Nah, hari ini ada semua ya. Semua sehat? Sehat. Kalau sehat, jiwa sehat. Apa yang sehat lagi? Ya, iman kita juga harus sehat. Nah, kalau tidak sehat, sama aja ya. Dan tidak bisa menerima pembelajaran dan tidak bisa menjadi perawat-perawat yang profesional. Baik, kita akan lanjut pada materi kita pada pagi hari ini. Nah, saya akan menjelaskan dulu bahwa dan capaian pembelajaran pada mata kuliah kita pada hari ini itu adalah mahasiswa mampu memahami perilaku manusia. Kemudian ada pun indikatornya bahwa dalam capaian ini ada 7 hal yang akan kita bahas sampai pada pertemuan yang ketiga pada saat ini. Ya, pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian kepribadian, kita sudah belajar tentang perkembangan kepribadian, kita sudah belajar tahapan perkembangan kepribadian menurut teori Erikson, struktur dan tipologi kepribadian, dan hari ini kita akan belajar tentang tipe kepribadian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, serta kepribadian seorang perawat. Nah, ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami bagaimana tipe kepribadian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, dan bagaimana kepribadian sebagai seorang perawat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kita ingin dulu flashback dengan materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Apakah adik-adik semua ini masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya. Apa yang dimaksud dengan kepribadian? Kita kembali dulu belajar apa kepribadian. Siapa yang masih ingat ya, atau sudah lupa semua? Nah, masih ingat ya? Ya, kalau masih, siapa yang boleh bantu kita untuk memberikan jawaban apa kepribadian itu? Ya, saya akan menunjuk seseorang ya, menjadi semua, karena kalau semua tentu suaranya bisa. Coba Novi. Bagaimana seseorang berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Kata Novianti itu yang kita bahas pada minggu yang lalu. Ya, siapa lagi? Ada yang boleh memberikan lagi bagaimana pengertian kepribadian? Coba siapa lagi? Ya, Tiara, silakan. Nah, ini keseluruhan bagaimana cara orang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi saya rasa masih ingat ya, masih ingat apa yang dimaksud dengan kepribadian itu. Ya, bahwa kepribadian atau personality itu berasal dari kata personality yang berarti objek, berubah menjadi gambaran sosial atau berat tertentu pada diri individu. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Novi. Kemudian kepribadian adalah gabungan karakteristik unik yang menentukan bagaimana seseorang berpikir, bagaimana seseorang merasakan, dan bagaimana seseorang berperilaku. Nah, saya rasa ini sudah sangat jelas untuk kita. Selanjutnya kita akan lihat
ada? Belum ada. Nah, tes kepribadian atau kita mengetahui bagaimana tipe-tipe kepribadian itu sangat penting untuk kita ketahui. Sebab dengan kepribadian itu kita mampu untuk bagaimana berperilaku, bagaimana seseorang itu bisa berpikir, bagaimana seseorang itu mengelola emosi, dan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan lingkungan. Karena itu sangat penting kita tahu, saya ini berada pada tipe apa. Nah, itu bisa mempengaruhi kepribadian orang kan di dalam bertindak, berperilaku terhadap lingkungannya maupun terhadap sesama. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor sosial atau kebudayaan. Kita tahu bahwa antara manusia, alam dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Manusia berusaha untuk mengubah alam agar sesuai dengan kebudayaannya guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, saya rasa ini sudah cukup jelas bagi kita ya, bahwa memang sosial itu, hubungan kita antar manusia itu pasti sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain, dan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan yang ada di lingkungan kita setiap hari di mana kita berada. Lalu berikutnya adalah pengalaman kelompok manusia atau group experiences ya. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Jadi kelompok manusia sadar atau tidak telah mempengaruhi anggotanya. Jadi biasa ada yang biasa memberikan contoh bahwa kalau kita bergaul dengan orang yang baik maka kita akan menjadi baik. Kita bergaul dengan yang kurang baik maka kita pun juga bisa jadi yang baik ya. Nah, seperti ini yang dimaksud. Jadi kepribadian kita juga itu bisa dipengaruhi oleh pengalaman kelompok manusia. Apa yang kita lakukan bersama dengan teman-teman kita, dengan kelompok kita, dengan lingkungan sekitar kita itu bisa mempengaruhi daripada kepribadian kita. Nah, lalu berikutnya adalah bahwa setiap orang ini mempunyai faktor pengalaman yang unik ya, bahwa setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Ini namanya pengalaman unik ya. Walaupun orang itu berasal dari keluarga yang sama ya, dibesarkan dalam kebudayaan yang sama serta mempunyai lingkungan fisik yang sama pula, itu bisa mempengaruhi daripada kepribadian kita. Nah, mengingat pengalaman setiap orang adalah unik dan tidak ada pengalaman siapapun yang secara sempurna menyamainya. Nah, jadi itulah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepribadian kita. Nah, sekarang kita masuk bagaimana dengan pentingnya perawat mengetahui tipe kepribadian orang lain. Ini yang sangat penting, terutama adik-adik yang sekarang dididik, dibekali untuk menjadi seorang perawat yang profesional. Mari kita lihat bersama. Apa kepentingan perawat mengetahui tipe kepribadian? Yang pertama, agar tidak terjadi kesenjangan dan kesalahpahaman antara perawat dan pasien yang akan berpengaruh pada proses perawatan. Jadi, gunanya adik-adik mengetahui ini adalah supaya tidak terjadi kesalahpahaman nanti. Ya, kalau saat Anda merespon atau apa namanya di rumah sakit, ya saat adik-adik mengkaji pasien itu tidak terjadi kesalahpahaman sebab adik-adik sudah bisa melihat orang ini tidurnya seperti ini, orang ini tidurnya memang boleh, orang ini tidurnya sangat yang tidak bisa dia makan segala. Ya bagaimana cara adik-adik itu berinteraksi sehingga perawat mampu mengendalikan diri di saat berhadapan dengan pasien yang mempunyai karakter berbeda dan berbeda, dan juga pada saat terjadi proses keperawatan. Ya, sangat jelas ya. Kemudian perawat mampu berinteraksi dengan baik dengan pasien maupun keluarga pasien sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara perawat dan pasien. Nah, perawat mampu menilai kebutuhan pasien bukan hanya secara
kejujuran, kehilangan, optimis dan percaya diri, dan berjiwa sportif. Nah, ini adalah kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Nah, jadi adik-adik harus mampu menjaga kesehatan dengan baik, harus bisa berpenampilan menarik. Dan misalnya contoh kita pagi ya, apakah Anda sudah menarik semua? Nah, harus percaya diri, harus bilang menarik, saya menarik. Nah, tidak boleh bilang tidak. Nah, karena itu akan memberi kepercayaan diri kepada adik-adik, juga kepada pasien-pasien nanti yang adik-adik rawat. Nah, yang benar-benar menarik, selalu percaya diri dan berjiwa selalu positif. Seperti itu ya. Nah, di rendah hati, murah hati, ramah, simpati, dan kerjasama dapat dipercaya. Nah, lalu loyalitas, ya loyal ya terhadap pasien-pasien yang baik. Demikian dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin dari ketiga materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini, ada yang ingin bertanya terkait ketiga pembahasan ini? Ya, silakan Teresia. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik ya untuk kita memahami. Nah, bagaimana contohnya jika seseorang itu memiliki dua daripada tiga kepribadian, itu ya dari saya itu ya. Nah, jadi orang itu akan memiliki sifat yang unik, nah, kombinasi yang unik karena dia memiliki dua tipe kepribadian. Nah, misalnya contoh dia memiliki sifat kepribadian tipe sanguin dan koleris. Jadi orang itu akan bersifat tegas, ambisius di satu sisi sebagai orang yang koleris, tetapi dia akan juga menjadi orang yang pendiam, yang selalu ramah, seperti tipe daripada sanguin itu sendiri. Ya, jadi di satu sisi dia ambisius, dia mau mengejar, dia tapi di satu sisi dia orangnya sebenarnya ceria, ya, dia mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi seperti itu yang dikatakan jika misalnya kita memiliki daripada dua tipe kepribadian, seorang itu memiliki dua tipe kepribadian. Sampai sini Teresia jelas? Paham ya? Demikian yang materi kita pada hari ini, pertemuan yang ketiga. Selanjutnya untuk memastikan bahwa adik-adik sudah memahami daripada pertemuan kita pada hari ini, maka adik-adik akan saya beri kuis dan boleh untuk nanti di-share di layar dan silakan untuk menjawab ya. Kita kasih 10 menit ya, 10 menit untuk bisa menjawab daripada kuis ini. Dan seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa absen akan
sudah, ya saya rasa berada pada rentang ya di 70 sampai 100 poin. Tidak ada, berarti ada yang salah beberapa orang, tapi ya nggak apa-apa ya. Saya anggap bahwa secara keseluruhan adik-adik sudah memahami apa yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu bagaimana dengan kepribadian, bagaimana dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kepribadian, dan juga bagaimana kepribadian dari seorang perawat. Nah, semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita pakai, adik-adik pakai terlebih khusus di dalam dipersiapkan untuk menjadi perawat-perawat yang profesional di bidang kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikianlah video deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran tentang mata kuliah psikologi yang saya ampu pada program studi D3 Keperawatan Stikes Laki Padada dan dapat berkontribusi dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.